السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Amin Allahumma amin. Kita sampai kepada surat ayat yang ke 90 sudah 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Apabila kamu, wahai Rasulullah Muhammad, membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Terdapat beberapa penafsiran yang dimaksudkan daripada kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat ini adalah memberitahukan tentang arti kehidupan, kualiti di dalam hidup, dan tidak semua manusia yang hidup adalah kehidupannya itu baik, walaupun berkongsi dengan yang lain dalam kehidupan, berkongsi dengan yang lain berbagai aktiviti, tetapi tidak semua mereka yang hidup mendapatkan kehidupan yang baik. Hanya terdapat kepada golongan tertentu sahaja yang hidupnya itu baik, yang hidupnya bermakna, yang hidupnya mempunyai arti, yaitu kepada kehidupan orang-orang beriman dan beramal saleh. Oleh karena demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat ia beriman, yakni beramal salehnya mesti dalam keadaan beriman. Oleh karena demikian, iman itu adalah merupakan
tuntutan utama kepada amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang saleh. Terkadang seseorang dapat berkongsi dalam amal perbuatan saleh, bekerja sama, membuat hal-hal kebajikan, membantu orang lain, membantu orang miskin, membangun hospital, menyumbang untuk perkara-perkara yang didatangkan yang boleh dimanfaatkan oleh semua orang, tak kira agama apa. Ini adalah perbuatan baik. Tetapi adakah setiap perbuatan baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah perbuatan baik itu boleh menjadikan kehidupan seseorang itu bermakna, berarti, bernilai atau tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat dalam surat Al-Kahfi yang sudah pernah kita lalui sebelum ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala, hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mahukah kamu kuberitahukan tentang orang yang paling rugi dalam amal perbuatannya? Beramal tapi dia rugi. Siapakah mereka? Ulaika alladzina, mereka itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berada di dunia, tidak beriman kepada Allah. Wa hum yahsabuna, akan tetapi mereka mendakwa, mereka menyangka bahwasanya mereka itu sudah banyak berbuat ihsan, sudah banyak berbuat kebaikan, sudah banyak berbuat kebajikan. Dan memang pun dalam hidupnya ketika di dunia banyak berbuat kebajikan, tolong kepada anak yatim, tolong kepada orang kurang upaya, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Hanya mereka punya masalah, tak punya iman. Lalu apa yang mendorong mereka untuk berbuat kebajikan? Apa yang membuat mereka membantu orang-orang miskin? Kita tahu ramai orang-orang bukan Islam juga memberikan bantuan kepada orang miskin, tak kira agama pun. Terkadang mereka yang terkena korban musibah, berbagai musibah, termasuk yang menimpa di beberapa negara Islam atau negara bukan Islam yang mereka berada dalam keadaan kesusahan, yang banyak memberikan bantuan makanan, obat-obatan adalah daripada negara-negara bukan Islam ataupun bukan orang Islam. Mereka membuat satu perkara yang baik, perkara yang membawa manfaat untuk orang-orang yang susah. Tapi mereka digolongkan dalam golongan orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa ganjaran atau balasan di akhirat. Lalu di manakah letak kesilapan perbuatan kebajikan itu sehingga tak dinilai oleh Allah walaupun mereka banyak berbuat kebaikan? Hal ini adalah juga memberikan pemahaman kepada orang yang beriman. Ketika berbuat amal baik, motif amal baik itu kena mesti selari dengan amal baik itu mesti dilakukan untuk siapa. Motif ketika beramal mesti benar, baru amal itu akan berkualiti, baru amal itu akan bernilai. Walaupun amalnya baik, kalau motifnya tidak menepati tuntutan amal, maka dalam hal ini amalnya itu zahirnya baik tapi tidak menepati tuntutan, tidak memenuhi syarat, maka amal itu tetap akan dinampak baik tetapi tidak mendapat hakikat kebaikan. Nampaknya atau dinampaknya amal itu baik dan orang pun akan menilai amal itu adalah baik bila mana motifnya adalah tidak baik. Mungkin menjadi contoh kepada kita amal perbuatan sedekah yang dilakukan oleh Habil dan juga Qabil. Kedua-duanya bersedekah. Dan sedekah itu adalah perbuatan yang baik. Akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sedekahnya Habil dan tidak diterima sedekahnya Qabil, walaupun sama-sama bersedekah. Yang menyebabkan tidak diterimanya sedekah Qabil motif daripada sedekah itu, walaupun kedua-duanya memang dinampaknya sedekah, tapi motif kena mesti tepat dan betul. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, motif atau sebab sedekah itu mesti ikhlas kerana Allah. Tapi bila mana sedekah itu tidak menepati tuntutannya, maka tetap ibadah itu dinampak ibadah sedekah tetapi tidak mendapatkan hakikat ganjaran sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan, la tubtilu, jangan kamu batalkan sadaqatikum, ganjaran sedekah kamu, bil manni, dengan kamu mengungkit-ungkit pemberian kamu kepada orang yang diberi sedekah, wal adha, atau dengan kamu menyakiti perasaan orang yang kamu beri. Lagi-lagi awak datang, lagi-lagi tak habis-habis datang minta-minta, walaupun diberi, tapi kata-katanya menyakitkan perasaan orang yang meminta. Kata-kata itu yang menyakitkan, membatalkan ganjaran sedekah yang kita beri. Walaupun kita beri, ada sedekah yang kita berikan, Allah bagi tahu, la tubtilu, jangan kamu batalkan ganjaran sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit pemberian kamu ataupun menyakiti perasaan orang yang kamu beri. yakni bila mana diungkit pemberian, bila mana disakiti perasaan orang yang menerima, kita secara tidak langsung sudah membatalkan ganjaran sedekah yang kita sedekahkan, walaupun wujud sedekah, walaupun ada sedekahnya. Dan sedekah itu ada, dinampak sedekah, tapi oleh kerana tidak menepati tuntutan sedekah, maka sedekah itu tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi mereka orang yang beriman kepada Allah. Bagi orang yang bersedekah, yang tidak beriman kepada Allah, mungkin sedekahnya ikhlas, mungkin sedekahnya ingin membantu, tapi oleh kerana syarat sah ibadah itu adalah mesti dia orang Islam, mesti orang yang beriman, maka ibadah kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman akan kekal dinampak baik, tetapi tak ada nilai ganjaran di sisi Allah, karena tuntutan amal ibadah mesti berada dalam keadaan iman. Oleh karena demikian, baginda Rasulullah SAW bersabda, terkadang orang meninggal dunia, ruhnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kafir, tetapi ruhnya mudah untuk keluar, tak susah, tidak ada sakit. Kata baginda Rasulullah, mudahnya ruh itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah kepada perbuatan baik orang kafir ketika berada di dunia. Dia suka bantu orang, dia suka tolong orang, maka diringankan oleh Allah daripada pedihnya sakaratul maut untuk membalas perbuatan baiknya orang kafir di dunia dengan diringankan keluarnya ruh, tapi hukuman di sana tetap akan kekal seperti mana ditetapkan oleh Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini perlunya ada gandengan antara amal soleh dengan iman. Tanpa keduanya tidak akan bermanfaat amal perbuatan seseorang. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya bila mana berbuat amal kebajikan, dia ada tuntutan tersendiri. Mungkin nak memuaskan perasaan hatinya, atau dengan sifat dasar kemanusiaan, atau oleh kerana ingin membuat satu sensasi atau publicity dan sebagainya. Apapun alasannya, baik untuk memuaskan
dirinya ingin membantu, atau dengan dasar kemanusiaan, aku nak tolong negara si fulan yang tertimpa musibah, kelaparan, peperangan dan sebagainya, adalah karena dasar kemanusiaan. Ibadah yang didasari dengan kemanusiaan tidak mempunyai nilai kualiti ibadah yang sebenar, karena ibadah bukan dilakukan dengan tujuan dasar kemanusiaan, tapi ibadah dilakukan dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsur kemanusiaan itu adalah hak sifat semula jadi, fitrah manusia akan tolong kepada orang lain. Tetapi bagi orang yang beriman, bila mana ingin beribadah dengan ibadah yang digalakkan di dalam agama, mesti tujuan ibadah itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ifradul qasdi ilallah. Ikhlas menunggalkan maksud kepada Allah, tak ada yang lain. Bukan untuk kemanusiaan, bukan karena kasihan, bukan karena sebab-sebab yang lain. Walaupun itu wujud, tetapi tidak boleh didasari ibadah yang kita lakukan karena unsur kemanusiaan. Berbeza orang beribadah karena unsur kemanusiaan dengan orang beribadah karena Allah yang menyuruh kita untuk beribadah. Dalam ayat yang lain apakah itu? Dalam penghujung surat Al-Kahfi. Apa katanya? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin mendapatkan ganjaran dalam perjumpaannya kepada Tuhannya, wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin melihat ganjaran pada perjumpaan dengan Tuhannya, apa syaratnya nak dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Falyamal amalan salihan, amalnya mesti saleh. Kemudian di dalam amal saleh itu wala yusyrik bi'ibadati rabbih, dan tidak menyekutukan di dalam sembahannya kepada Tuhannya, dalam amal salehnya kepada Tuhannya, tidak menyekutukan di dalam amal, tidak menyekutukan dalam sembahan ahada, sesuatu pun. Tidak menyekutukan di dalam amal dengan sesuatu pun bersama dengan Allah. Bukan beramal bersama dengan Allah nak pujian, bukan beramal bersama dengan Allah karena unsur kemanusiaan, bukan beramal karena Allah karena nakkan juga apa saja yang dia nakkan daripada selain Allah. Ini baru keikhlasan yang tulus, orang beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal karena Allah, dia tak peduli orang puji, orang maki. Orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala tak peduli namanya disebut atau tak disebut, sebab dia berbuat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang tulus, dan ini adalah bukan mudah, bukan susah, sangat susah orang nak dapatkan nilai ikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui riyadhah, latihan untuk mengikhlaskan amal, seseorang akan mendapatkan rahasia al-ikhlas. Baik. Dan saya jelaskan di sini berkenaan dengan janji Allah untuk memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berkualiti. Nanti akan dijelaskan apa maksud kehidupan itu. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan iman, yaitu merupakan syarat sahnya amal. Syarat sahnya amal adalah iman, tapi syarat sahnya iman bukan amal. Syarat sah amal adalah iman, yakni amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali amal orang-orang yang beriman kepada Allah, disebabkan matlamat daripada amal itu adalah kepada Allah. Tapi iman syaratnya adalah
keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak beramal. Walaupun dia tidak beramal. Artinya seseorang itu bila mana beriman dan keyakinannya mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan iman. Walaupun terkadang dia tidak beramal, amal orang-orang yang beriman ini adalah untuk meraih kesempurnaan iman. Tetapi bukan kalau orang mengaku beriman lalu tidak beramal akan dianggap imannya tidak sah atau dianggap dia kufur kepada Allah karena tidak beramal dengan dasar iman. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, iman atau amal itu adalah penyempurna iman, wasilah menyempurnakan iman. Dalam mazhab Mu'tazilah, iman tidak sah kecuali dengan amal. Itu perbezaannya. Ahli sunnah mengatakan amal penyempurna iman. Kalau orang beriman tak beramal, imannya tak sempurna. Mu'tazilah mengatakan amal syarat kepada iman. Kalau orang beriman tak beramal, tak sah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan, berpegang kepada hadis Nabi SAW, di mana baginda bersabda, orang yang terakhir akan dikeluarkan dari surga adalah orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji zarrah daripada al-iman, yakni beriman tapi tidak beramal. Tapi dalam hal ini tidak beramal bukan mengingkari kefarduan amal, hanya dia malas tak beramal. Imannya ada di dalam, iman itu yang akan menjadi sebab keselamatan bagi orang tersebut, tidak akan kekal berada di dalam neraka. Ini adalah kelebihan daripada al-iman. Jadi saya ulangi, syarat sah amal itu iman, yakni tidak sah amal seseorang kecuali bila mana dia beriman kepada Allah. Tapi iman itu adapun amal kepada iman adalah amal itu penyempurna kepada al-iman. Amal penyempurna kepada al-iman. Oleh sebab itu Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Macam mana bertambah dengan amal yang soleh, macam mana berkurang dengan amal perbuatan maksiat. Semakin banyak amal perbuatan saleh, semakin iman kuat dan sempurna. Semakin banyak perbuatan maksiat, semakin iman itu berkurang dan semakin lemah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal saleh daripada laki-laki dan perempuan, ini tidak membezakan laki dan juga perempuan di dalam amalnya, di dalam kedudukan amal salehnya dan juga ganjarannya. Walaupun dalam beberapa perkara berbeza antara laki-laki dan perempuan, maka masing-masing bila mana bertugas mengikut amal yang ditetapkan oleh Allah kepada masing-masing jantina, dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang pun juga amal saleh dinampak daripada meninggalkan amal perbuatan saleh. Amal saleh terkadang dinampak dengan meninggalkan amal perbuatan yang saleh. Macam mana amal saleh nampak dengan meninggalkan amal saleh? Naam, seseorang itu bila mana berada dalam keadaan uzur, dia tak boleh salat, dia tak boleh berpuasa. Ya kan? Salat itu amal saleh atau bukan amal saleh? Puasa amal saleh atau bukan amal saleh? Ya kan? Dan lain-lain yang tak diperbolehkan. Apa pasal kita tak boleh salat, tak boleh berpuasa? Allah kata macam tu, Nabi kata macam tu. Sehingga orang yang meninggalkan amal perbuatan saleh, salat dan puasa, bila mana berada dalam keadaan uzur, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, itu amal perbuatan saleh. Jadi melakukan amal perbuatan saleh terkadang dengan meninggalkan amal perbuatan saleh karena ingin mematuhi perintah Allah dan juga Rasulnya. Dan dengan demikian berbuat amal saleh yang terkadang berbeza laki-laki dengan perempuan. Amal perbuatan saleh laki-laki
memberikan nafkah wajib kepada perempuan, dan itu tidak wajib bagi perempuan kepada laki-laki. Ini perbuatan amal saleh dan tidak dipersoal kenapa wajib bagi laki-laki dan tidak kepada perempuan. Kenapa tidak dikatakan juga perempuan wajib menafkahi kepada laki-laki? Dibezakannya hal-hal seumpama ini, Allah ingin menguji kepada laki-laki dengan tugasan yang diwajibkan kepadanya dan tidak kepada perempuan. Demikian juga tugasan yang diwajibkan oleh Allah kepada perempuan yang tidak ditugaskan oleh Allah kepada laki-laki, daripada dia menjaga dalam hamilnya, dalam menyusuinya, yang itu tidak ada kepada laki-laki, dan ini juga adalah bahagian daripada tugasan yang ditetapkan oleh Allah kepada perempuan, tak ada kepada laki-laki. Dan kepelbagaian tugasan secara zahir ini bukan membezakan tentang jantina, tidak, tetapi membezakan tugasan masing-masing diuji oleh Allah dengan tugasannya. Macam kalau seseorang mempunyai tugasan dalam bidang engineering, yang satu dalam bidang komputer, masing-masing bertanggung jawab kepada tugasannya. Siapa yang lebih baik daripada keduanya antara engineering dengan komputer, lain bidang, tugasan kepada bosnya sama, karena ini bangunan semua memerlukan kepada engineering dan juga kepada komputer. Sama juga manusia, laki-laki dan perempuan, dalam sebahagian tugasan yang dibezakan, tanggung jawabnya adalah sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kata seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki ini senang, dia berjihad dengan engkau, hadir Jumat dengan engkau, kemudian banyak kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh kaum muslimin bersama dengan baginda Rasulullah, sementara kaum wanita berada di rumah dan tidak ikut serta dalam penglibatan bersama dengan baginda Rasulullah. Maknanya apa? Aku nak juga pahala jihad, saya nak juga pahala Jumat, saya nak juga pahala yang laki-laki dapat juga." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya, Nabi bertanya, "Kamu pernah tak dengar soalan sebaik perempuan ini?" Itu perempuan daripada orang Ansar. Pernah dengar tak soalan sebaik perempuan ini? Ingin bersaing, tapi persaingan yang positif. Nakkan juga sama ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada perempuan itu, "Kamu beritahu kepada perempuan-perempuan di belakang kamu, sesungguhnya sebaik-baik kamu di dalam menunaikan hak dan tanggung jawab dengan keluarga, yakni dengan suaminya, akan mendapatkan kebaikan yang didapat oleh suaminya itu, yang pergi jihad, yang mengeluarkan tenaga untuk segala apa yang dikeluarkan. Tidak akan diharamkan kaum wanita untuk mendapatkan perkara yang sama, hanya saja caranya yang berbeza, tapi tak mesti sama untuk mendapatkan ganjaran yang sama. Aku nak dapat pahala jihad, kena jihad juga. Nak pahala Jumat, nak pergi Jumat juga, atau nak pahala apa saja, tak mesti sama, akan tetapi tugasan yang ditetapkan oleh Allah bila mana ditunaikan, maka dia akan mendapat apa yang diinginkan dan didapat oleh yang lain daripada kalangan laki-laki. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, sama dalam hal ini tadi, tidak dibezakan oleh Allah, wa huwa mu'minun, dalam keadaan ia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Terdapat beberapa penafsiran maksud daripada kehidupan yang baik. Apakah itu? Yang pertama, kehidupan yang baik adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Orang yang beriman dan beramal saleh dalam keadaan iman akan diberikan kehidupan yang baik, yakni rezeki yang halal. Pandangan yang kedua, kehidupan yang baik maksudnya adalah al-qanaa'ah, sifat merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit. Sifat merasa cukup itu namanya qanaa'ah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka akan diberikan kehidupan yang baik, yaitu sifat qanaa'ah. Yang ketiga, kehidupan yang baik adalah
ilham atau taufik dari Allah untuk berbuat kebaikan. Orang yang beriman dan beramal saleh dalam keadaan iman akan diilhamkan atau diberi taufik oleh Allah untuk kerap berbuat amal yang baik. Ilham, suara di dalam hati, kecenderungan untuk berbuat amal yang baik, itu adalah bahagian daripada tafsiran yang ketiga, kehidupan yang baik. Yang keempat, kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan iman, maka ia akan diberikan kehidupan yang baik, yakni berupa kebahagiaan. Ada berapa pandangan tadi? 4. Yang kelima adalah kehidupan yang baik, dimaksudkan adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah. Syekh Abu Bakar Al-Warraq mengatakan bahwasanya kehidupan yang baik adalah kenikmatan di dalam beribadah, kenikmatan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi banyak penafsiran maksud daripada kehidupan yang baik. Yang pertama tadi rezeki, yang kedua adalah qanaah, yang ketiga adalah ilham atau taufik, yang keempat adalah kebahagiaan, yang kelima adalah kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua penafsiran ini boleh dicantumkan menjadi satu. Artinya kehidupan yang baik itu mungkin rezeki yang halal, mungkin al-qanaah, mungkin at-taufik atau ilham, mungkin adalah kebahagiaan, dan mungkin juga adalah kelezatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membatasi maksud kehidupan yang baik dalam ayat ini, tapi secara general pastinya orang yang beriman dan beramal saleh, laki-laki atau perempuan, kehidupannya adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan adalah yang bererti, yang kehidupannya ada ada manfaat. Walaupun hidupnya susah, walaupun hidupnya menghadapi berbagai macam dugaan, walaupun dalam hidupnya banyak musibah yang menimpa, disebabkan oleh kerana orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan menyikapi perjalanan hidupnya dengan pelbagai kejadian yang berlaku kepadanya dengan dasar iman yang dia beriman kepada Allah. Karena dalam hidup ini tak ada orang hidup selama hidup senang saja. Tapi lika-liku dalam hidup ini susah senang, nikmat atau dalam keadaan musibah, perkara yang lumrah terjadi dalam kehidupan. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, laki-laki atau perempuan, akan dapat kebahagiaan di dalam hidup yang sebenar walaupun susah. Akan mencari nilai kebahagiaan di dalam dugaan, akan mencari nilai pahala di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kehidupan yang baik bagi orang yang beriman. Yakni kita tidak menyempitkan, atau Al-Quran tidak mahu kita sempit di dalam memahami arti kehidupan yang baik hanya dalam kenikmatan keduniaan sahaja, sihat saja, rezekinya banyak, kehidupannya tak bermasalah. Tak, bukan terhad kepada itu saja arti kehidupan yang baik. Tapi kehidupan yang baik itu juga adalah diartikan sikap positif daripada orang yang beriman bila mana menghadapi perkara yang dinampak tidak disukai, atau musibah atau dugaan yang menimpa kepada orang yang beriman itu. Walihada dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menghairankan perihal kehidupan orang yang beriman. Menghairankan dalam suka dan duka. Bukan hanya dalam suka saja, bukan hanya dalam duka saja, dalam kedua-dua. Ajaban li amril mu'min, sungguh menghairankan kehidupan orang beriman. Idza asabahus sarra,
kalau menimpa kepadanya itu kegembiraan, nikmat yang diberikan oleh Allah, syakara, dia syukur, maka itu adalah perkara yang baik baginya. Idza asabahu dharra, kalau menimpa kepadanya perkara yang buruk, musibah, dugaan, apa saja benda yang dia tak suka menimpa kepada dirinya, sabar, dia sabar, fahuwa khairun lahu, itu pun baik bagi dia. Khairun lahu, baik bagi dia. Allah tadi bagi tahu yang beriman dan beramal saleh akan diberikan kehidupan yang baik dalam suka dan juga duka, dalam nikmat atau dalam musibah. Hanya orang beriman saja yang pandai menyikapi ketika dalam keadaan nikmat dan juga pandai menyikapi dalam keadaan musibah. Ini orang kehidupannya yang baik walaupun susah. Nak tahu siapa mereka kehidupan yang baik walaupun susah? Para anbiya. Terkadang mereka diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam berapa tahun berada dalam penjara? Bertahun-tahun, lebih daripada belasan tahun Nabi Yusuf berada dalam penjara. Apa pasal dia berada dalam penjara? Pasal nak mengelak daripada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi Yusuf berada dalam penjara kehidupannya itu tak baik, kehidupannya sempit, kehidupannya tidak bahagia? Tak, kehidupannya dengan dasar iman, walaupun zahirnya berada dalam penjara, tapi karena membela marwah imannya, dia kehidupannya baik, lebih baik daripada yang di luar penjara. Berapa ramai orang dalam penjara lebih baik daripada yang di luar penjara. Sebab yang dalam penjara macam Nabi Yusuf bukan yang kriminal. Macam Nabi Yusuf, dia masuk dalam penjara disebabkan mengelak daripada perkara maksiat, yang dia dipaksa untuk melakukan maksiat. Maka dia berdoa mengatakan kepada Allah, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai berbandingkan kepada apa mereka nakkan aku buat. Maka dia memilih untuk berada di dalam penjara. Tengok, yang berada dalam penjara menjaga iman, kehidupannya baik. Yang di luar penjara itu yang nak berbuat maksiat, yang bebas itu, mereka adalah kehidupannya tidak baik walaupun pelbagai nikmat yang mereka ada. Ubahlah cara penilaian kehidupan yang baik dengan kacamata iman yang ianya meluas, baik itu dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami Allah berikan kehidupan yang baik. Jangan berfikir kehidupan yang baik dalam senang saja, tapi dalam duduk, dalam keadaan masalah, dalam keadaan musibah, carilah nilai kehidupan yang baik dengan ganjaran yang boleh didapat melalui kesabaran ketika diduga iman kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka cukup berkata kami beriman tanpa diduga? Mustahil. Tak ada orang tak diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah arti kehidupan yang baik melalui sikap yang baik di dalam dugaan Allah, baik diduga dengan nikmat ataupun diduga dengan musibah. Orang pula memahami orang itu diduga dengan musibah saja, dengan miskin, dengan sakit, dengan kehilangan ahli keluarga. Musibah hanya itu saja. Ramai orang tidak faham ataupun tidak melihat kalau nikmat itu juga musibah, kalau nikmat itu juga dugaan dari Allah, kalau nikmat itu juga bala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang bagi tahu dalam Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami menduga kamu dengan perkara yang baik, nikmat, dan perkara buruk yang musibah sebagai dugaan dari Allah kepada kamu. Dugaannya wa nabluukum bisyarri, kami Allah menduga kamu dengan perkara yang buruk yang kamu tak suka, wal khairi, dan perkara yang kamu suka, sama-sama diduga oleh Allah. Yang dapat nikmat diduga, yang dapat musibah pun diduga. Siapa kata orang diberi nikmat tak diduga oleh Allah? Orang yang diduga dengan musibah, diduga dengan musibahnya, diduga dengan nikmat, diduga dengan nikmatnya. Sejauh mana orang diberi nikmat bersyukur, itu dugaannya. Sejauh mana orang kena musibah bersabar, itu juga dugaannya. Mana yang paling baik antara orang yang diduga dengan nikmat ataupun orang yang diduga dengan musibah? Mana yang paling baik?
Yang paling baik, yang sukses ketika diduga dengan salah satu daripada keduanya. Namanya dugaan tak ada yang lebih baik. Kalau boleh tak nak duga lah, ya kan? Itu yang paling baik. Falhasil adalah seseorang itu bila mana dihadapkan dengan satu dugaan berupa nikmat, carilah di manakah saya mesti berjaya menghadapi dugaan ini. Bila mana duga dengan musibah, di manakah saya mesti berjaya menghadapi dugaan tersebut. Dan ini adalah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-97. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Pahala yang lebih baik ini adalah, yang dimaksudkan adalah syurga. Yakni tadi kehidupan yang baik tadi itu di dunia, baik berupa qanaah, berupa taufik, berupa rezeki, berupa kebahagiaan, berupa nikmatnya taat, berupa makrifat kepada Allah. Kesemua itu adalah kehidupan yang baik di dunia. Kalau sudah dapat kehidupan yang baik itu dunia, di akhirat dia akan mendapatkan yang lebih baik. Tentunya yang lebih baik adalah syurga yang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila mana mereka itu berjaya dan sukses di dalam amal perbuatan ketika berada di dunia. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu wahai Rasulullah membaca Al-Quran, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ini adab di dalam membaca Al-Quranul Karim. Adab membaca Al-Quranul Karim, hendaklah seseorang memahami bahwasanya ini Al-Quran adalah kalamullah, ini Quran firman Allah. Maka seseorang itu ketika membaca Al-Quran adalah dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan barang siapa yang ingin diajak berbicara oleh Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Dan barang siapa yang ingin bercakap dengan Allah, maka hendaklah dia masuk ke dalam salat. Nak jumpa dengan Allah, masuk dalam salat. Nak mendengar apa Allah kata, baca Al-Quranul Karim. Maka seseorang itu bila mana membaca Al-Quran, melihat ini Quran adalah kalam Allah, Allah nak bercakap dengan saya. Bila mana seseorang itu berhadapan dengan orang besar, baik itu raja, baik itu sultan, baik itu orang yang disanjung ketika berada di dunia, maka kita berbicara dengan dia dengan penuh adab dan sopan santun. Seperti handphone kita disilentkan umpamanya, atau kita tidak mengalihkan pandangan ke tempat yang lain ketika seorang yang kita sanjung itu bercakap dengan kita. Dan kesediaan minda untuk kita nak faham supaya kita tidak teralihkan kepada yang lain. Ini dengan makhluk ketika berada di dunia bercakap dengan kita, maka kita fokus. Demikian ketika kita membaca Al-Quran, jangan melihat ini Al-Quran hanya sekedar lembaran yang ada dalam kertas, tetapi melihat ini adalah ucapan Tuhan saya, ucapan yang memberi nikmat saya, ucapan yang mencipta saya. Maka nampak sikap pengagungan kepada Al-Quran ketika kita membaca Al-Quranul Karim, sehingga ketika membaca Al-Quran adalah penuh dengan khusyuk. Seperti mana tadi orang nak bercakap dengan raja, umpamanya dia tak akan teralihkan kepada yang lain. Demikian ketika membaca Al-Quranul Karim. Adab pertama ketika seseorang membaca Al-Quran adalah at-ta'zim, membesarkan Al-Quran di dalam hati dengan melihat ini adalah ucapan Allah, ini firman Allah, Allah nak cakap dengan aku, maka diperlukan daripada aku khusyuk, diperlukan daripada aku kosong fikiran untuk nak dengarkan apa Allah nak cakap kepada aku. Itu pengagungan kepada Al-Quran yang pertama, supaya Al-Quran meresap di dalam hati pembacanya. Yang kedua, adabnya membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Hendaklah seseorang menghormati Al-Quran ketika membacanya adalah dalam keadaan berwudu, membersihkan
diri daripada hadas kecil dengan harapan agar supaya noda-noda di dalam ini bersih, sehingga Al-Quran yang kita baca masuk ke dalam hati. Oleh kerana Quran itu adalah diturunkan untuk menyentuh hati dan perasaan, maka adab kepada Al-Quran dengan membersihkan diri tujuannya hati dibersihkan daripada kotoran-kotoran, supaya cahaya Quran itu masuk ke dalam dan meresap di dalam hati si pembaca. Itu makna daripada seseorang berwudu ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Adab yang ketiga membaca Al-Quranul Karim adalah diusahakan berada dalam keadaan menghadap kepada Al-Qiblah sebagai tempat yang sebagai arah yang termulia berbandingkan kepada arah-arah yang lain, agar supaya menumpukan tujuan kita sebagaimana kita menghadapkan kepada Al-Qiblah, menghadapkan hati kita adalah untuk fokus kepada Al-Quran Al-Karim. Adab yang keempat adalah dalam keadaan tenang. Seseorang ketika membaca Al-Quranul Karim tidak boleh dalam keadaan gelisah, tidak boleh dalam keadaan dia tengah disibukkan dengan yang lain. Usahakan perkara-perkara yang mengganggu kita membaca Al-Quranul Karim diletakkan atau diketepikan. Handphone jangan letak macam membaca Al-Quran macam kita nak baca majalah sampai tengok handphone berbunyi macam tu. Adab kepada Al-Quran, dah sibuk fokus kepada Al-Quran, jangan disibukkan dengan perkara yang lain. Sebab apa? Macam mana kita ketika mendengarkan raja bercakap kepada kita secara private, kita tak nak orang lain ganggu percakapan ini. Bahkan kita mungkin marah kalau ada orang ganggu percakapan yang sedang fokus kita dengan raja. Demikian dengan Allah Subhanahu wa taala.